Halo, perkenalkan saya Elvita. Saya sudah dipercaya menjadi mentor kurang lebih 6 tahun. Perkenalkan, nama saya Guntur Firman Aprianto. Saya sudah sejak SMA berada di dunia mentoring atau menjadi mentor buat setiap remaja di sekitar saya. Shalom, saya Rini dari Gereja GKI Injil Kerajaan Satelit Citarum Semarang. Shalom, perkenalkan nama saya Gideon Roberto Chandra Kusuma Haryono. Saya dari GKI Injil Kerajaan Satelit Citarum. Jadi suatu hari ketika saya diutus pelayanan ke daerah tertentu, saya masuk ke sebuah gereja yang dimana gereja tersebut melakukan ibadah yang namanya ibadah pemuda. Jadi di situ saya hadir bersama-sama dengan pemuda yang ada di gereja tersebut, dan di situ saya melihat ada gap antara orang dewasa dan anak remaja. Ketika saya hadir di ibadah itu, saya merasa bahwa anak-anak remaja yang datang di sebuah gereja ini perlu ada yang nolongin, perlu ada yang mendampingi mereka, sehingga ketika mereka beribadah, mereka tidak merasa bahwa mereka tidak punya siapa-siapa di dalam komunitas ini. Jadi itu yang membuat hati saya tersentuh untuk mengapa saya ingin menjadi mentor. Dan di situ saya ketemu dengan seorang anak perempuan yang usianya waktu itu sekitar 13 tahun, 14 tahun. Hati saya tergerak melihat dia bahwa dia adalah anak yang punya mimpi-mimpi besar. Dia adalah anak yang perlu ditolongin. Jika saja tidak ada orang yang mau nolongin dia, gimana hidupnya ke depan. Dan itu yang membuat saya ingin mementoring dia. Ketika waktu saya mengambil komitmen untuk mementoring dia, kurang lebih 3 tahun saya nolongin dia, saya dampingi dia. Tapi ketika saya pun menolongin dia, saya merasa bahwa yang saya lakukan dengan dia, yang saya sudah sampaikan dengan dia, yang saya inspirasikan dengan dia pun, saya merasa bahwa itu kurang. Dan saya merasa gagal di bagian itu karena anak yang saya dampingi ini tidak saya dampingi sampai sekarang, kayak gitu. Kalau saja saya diberi kesempatan sekali lagi untuk mendampingi anak ini, saya akan berkomitmen untuk mendampingi dia sampai dia mencapai mimpi-mimpinya dan mencapai puncak potensinya. Kegagalan ini tidak membuat saya berhenti sampai di sini, tetapi justru membuat saya semakin semangat untuk menolongin anak-anak yang lain. Karena di luar sana masih banyak pemuda yang membutuhkan seorang mentor. Beberapa waktu yang lalu, saya pernah berjumpa dengan beberapa remaja, dan saya sangat kaget dengan apa yang mereka sampaikan, bahwa mereka punya mimpi, tapi waktu saya tanya gimana caranya untuk mencapai mimpi itu, mereka tidak tahu caranya. Terus saya berinisiatif untuk melakukan riset pribadi, tanya ke sekian banyak remaja, lebih dari 20 remaja. Saya tanya, kamu kalau besar mau jadi apa? Saya pengen membahagiakan orang tua, Kak. Saya pengen jadi orang sukses, Kak. Lalu saya tanya, caranya gimana? Ya nggak tahu, Kak, pokoknya sukses saja. Nah, itu membuat saya gelisah, dan akhirnya saya mulai berpikir dan merenung, andai saja mereka menyadari bahwa mimpi mereka tidak hanya sekedar menjadi orang sukses, tapi mereka menyadari bahwa mereka bisa hidup berdampak buat orang lain, pasti generasi di Indonesia ini akan terberkati. Maka dari itu saya berkomitmen untuk menolong mereka dapat menjadi remaja yang berdampak buat orang lain, dan menolong mereka untuk menemukan dan mencapai mimpi-mimpi mereka. Saya mau berbagi bagaimana saya hari ini boleh ada, itu karena ada orang-orang yang menaruh hidupnya untuk memuridkan atau mementor saya. Saya dimuridkan atau dimentor sejak saya remaja, dan di remaja itu pula Tuhan menaruh hati untuk memuridkan, mementor anak-anak remaja. Dan salah satu orang yang sangat berkesan dalam hidup saya adalah seorang mentor yang ketika saya masih remaja, dia mendedikasikan hidupnya, dan ketika dia dipanggil Tuhan, Tuhan menitipkan anak-anak almarhum untuk saya mentor. Dan sampai hari ini Tuhan menaruh hati yang membara untuk memuridkan setiap generasi muda yang ada di gereja lokal saat ini. Tidak melihat begitu banyak anak remaja, seberapapun yang Tuhan percayakan saat ini, hati saya membara dan terbakar. Bahkan pernah satu saat ketika ada anak-anak muda yang tidak dimuridkan, hati ini rasanya sakit sekali. Hati ini rasanya gak bisa, Tuhan, harus
ada orang-orang yang menaruh hidupnya di sana. Dan saya bersyukur sampai hari ini Tuhan pertemukan dengan orang-orang di mana mereka mau melengkapi saya. Dan hari ini saya berkata, saya mau terus memuridkan setiap remaja yang Tuhan pertemukan, Tuhan titipkan dalam gereja lokal secara khusus. Komitmen saya saat ini adalah saya mau memuridkan setiap generasi muda, seberapapun yang Tuhan percayakan, karena saya dulu pernah dimuridkan oleh orang-orang yang mereka sampai akhir hidupnya mendedikasikan waktu, hidup, tenaga, doa, bahkan dana untuk saya. Dan itulah hati yang Tuhan taruh untuk generasi muda yang Tuhan percayakan untuk saya muridkan sampai hari ini. Pertama kali saya melayani dasarnya adalah kasih Tuhan. Saya menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Satu hal yang saya terima saat itu adalah Tuhan menyatakan bahwa Dia punya kasih yang luar biasa, kasih yang menutupi segala dosa, kasih yang menutupi segala kesalahan. Dan ketika saya menerima kasih Tuhan itu, hidup saya diubahkan. Oleh karena itu saya punya kerinduan ketika saya melayani anak-anak muda, mereka juga mengalami kasih Tuhan tersebut, sehingga hidup mereka akan diubahkan. Namun dalam proses perjalanannya, ketika saya melayani generasi ini, itu menjadi sesuatu yang tidak mudah. Karena dalam prosesnya saya pernah mengalami di mana saya stagnan, di mana saya berencana untuk berhenti, dan saat itu saya berdoa, saya datang pada Tuhan, saya sampaikan dalam doa tersebut, Tuhan, saya mau berhenti dalam pelayanan ini. Tetapi saat itu ada satu kata yang Tuhan taruh dalam hati saya, di mana kata itu adalah Barnabas. Siapa sih Barnabas? Dia adalah seorang pribadi yang berdiri di samping Saulus yang akhirnya menjadi Paulus, sehingga Paulus boleh memenangkan banyak jiwa. Barnabas adalah orang yang berdiri di samping Markus, di mana Markus adalah seorang desersi yang meninggalkan pelayanan, tetapi akhirnya Markus menjadi salah satu penulis di kitab Injil. Dan di sini saya belajar taat ketika Tuhan menyampaikan itu, bahwa generasi ini butuh orang-orang yang harus berdiri di samping mereka, untuk mereka boleh mencapai destiny yang Tuhan tetapkan atas hidup mereka. Ketika Tuhan sampaikan itu satu kata, Barnabas, oke Tuhan, saya mau taat dan mau tunduk pada apa yang Tuhan rencanakan atas hidup saya mau berdiri di samping generasi yang saat ini sedang saya bimbing.